wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fahmi. Saya berasal dari kelas 9E dan saya berasal dari kelompok 6. Kali ini saya membacakan tentang hasil peta konsep saya dari bab 1, yaitu tentang kesehatan lingkungan di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebaran penyakit. Penyebaran berbasis lingkungan adalah kelainan yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Penyakit berbasis lingkungan merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia sampai saat ini. Yang kedua, ketersediaan air. Air digunakan dalam metabolisme tubuh makhluk hidup. Tanpa air, maka tidak ada kehidupan. Namun demikian, tidak semua air layak untuk kesehatan manusia. Secara biologis, air yang layak minum tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Dan yang terakhir, pembuangan sampah. Sampah merupakan zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses. Sampah dapat menjadi masalah jika dibiarkan begitu saja karena mengganggu estetika, kesehatan, bencana, dan mengganggu ekosistem. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Ibrahim dari kelas 9E akan membacakan peta konsep dari berjudul penyebab dan dampak pemanasan global. Pemanasan global. Kenaikan suhu rata-rata bumi ini dengan istilah pemanasan global atau efek rumah kaca. Penyebab terjadinya pemanasan global dikarenakan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas buangan seperti karbondioksida, SO4, CO2, nitrogen, oksida, NO3, dan metana CH4. Dampak yang terjadi akibat pemanasan global berpengaruh terhadap perubahan iklim dunia. Pemanasan global menyebabkan kenaikan air laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya di kelompok 6 akan membacakan tentang krisis energi. Sumber energi di Indonesia masih tergantung kepada bahan bakar fosil seperti minyak bumi. Sumber energi fosil tidak dapat diperbaiki sehingga persediaannya akan terus berkurang jika terus dikonsumsi terus-menerus. Produksi dan konsumsi minyak di Indonesia. Produksi minyak tertinggi di Indonesia yaitu tahun 1977 sebanyak 100.700 kW per detik dan terendah pada tahun 1650 sebanyak 500 kW per detik. Sedangkan konsumsi minyak tertinggi di Indonesia yaitu tahun 2010 banyak 1.550 kW per detik dan terendah tahun 1965, 1968, 1971 sebanyak 100 kW per detik. Energi alternatif. Matahari dapat menjadi sumber energi dengan mengubah energi cahaya menjadi listrik. Angin dan air dapat dimanfaatkan sebagai menggerakkan dan diubah menjadi energi listrik. Panas bumi dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. Biogas dari fermentasi kotoran manusia hewan. Biogas dihasilkan dari fermentasi kotoran manusia hewan dengan bantuan mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri Methanobacterium. Bakteri ini yang mengubah karbon dioksida menjadi gas metana. Inilah yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Pratama dari kelompok 9 akan membacakan peta konsep tentang ketersediaan pangan.
Hasil riset Global Hunger Index tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai indeks kelaparan Indonesia 19,1. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada posisi aman dari kelaparan. Namun demikian, nilai 19,1 berada di ambang serius dengan kelaparan. Nilai ini menggambarkan ketahanan pangan negara Indonesia. 1. Tantangan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah dan kemampuan individu untuk mengaksesnya. Suatu negara disebut memiliki ketahanan pangan yang baik jika masyarakatnya tidak kelaparan atau terancam kelaparan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh faktor produksi pangan dan distribusi pangan. Produksi pangan yang tinggi serta saja mendukung ketahanan. 2. Upaya meningkatkan ketersediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa makan. Permasalahan ketersediaan pangan termasuk dalam permasalahan yang sangat kompleks. Peningkatan ketersediaan pangan dapat dilakukan dalam skala kecil, misalnya dari lingkungan rumah sendiri. Ketersediaan pangan tidak hanya dilakukan oleh petani saja. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Purwana. Saya dari kelas 9E. Saya akan membacakan peta konsep IPA. Ketersediaan pangan. Tantangan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah dan kemampuan individu untuk mengaksesnya. Suatu negara disebut memiliki ketahanan pangan yang baik jika masyarakatnya tidak kelaparan atau terancam kelaparan. Upaya meningkatkan ketersediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa makan. Oleh karena itu, ketersediaan pangan erat kaitan dengan kehidupan manusia. Sekian dari saya, peta konsep IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.